juga didorong dengan program pemerintah yaitu tentang SPBE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat 7 semua? Senang sekali saya Rafa Nawa dapat kembali menjumpai Anda semua di 77 Podcast hanya di 77 TV. 77 bersatu mencapai tujuan. Oke, dan seperti biasa kita hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa, tentunya tamu yang sangat menginspirasi kita semua. Dan langsung saja Rafa kenalkan ke Sobat 7 semua, yaitu Bapak Izzuddin. Beliau adalah asesor SDN Aparatur Ahli Media BPSDN Kemendagri. Nah, tadi juga beliau sudah membawakan materi karena kebetulan hari ini pas banget dengan pelatihan seluruh lurah se-Sumatera Selatan. Jadi materinya luar biasa, administrasi pemerintahan dan tata laksana. Langsung aja kita sapa Pak Izzuddin. Apa kabar Pak Izzuddin? Alhamdulillah baik. Mantap nih Pak Izzuddin. Gimana Pak? Palembang Pak? Alhamdulillah. Dan suasana cukup aman, hangat, dan ini menginspirasi untuk melakukan kompetisi. Gimana Pak? Asapnya ngebul nggak Pak? Palembang Pak? Masih berasa juga asapnya, kita bisa berjaga-jaga juga. Karena pesan daripada Satgas itu kan pakai masker, juga saya dan juga ini inspirasi kesehatannya juga mempengaruhi teman-teman kita. Jadi kalau bisa juga melakukan suasana yang kondusif, tidak terlalu lama di luar, tapi lama di dalam. Beda dan dulu kan? Waduh. Iya. Jadi lama di dalam maksudnya gimana Di ya? luar. Oh. Satgas COVID boleh keluar tapi di dalam. Oh gitu. Bukan biasa Iya. apa? Biasa di luar. Biasa dulu. Jadi memang dari pusat sama beberapa pakar kesehatan kalau bisa ibaratnya sering di dalam. Jadi lamain di dalam gitu Pak ya. Di dalam daripada di luar. Oh, terus kalau misalnya ada unek-unek keluarnya begini kalau gitu gitu ya. Oke. Gokil nih Pak Izzuddin, ditulis aja dulu beginian Pak Izzuddin. Tapi kayaknya kita pernah ketemu ya Pak ya? Gitu ya Pak ya? Mungkin di kehidupan sebelumnya. Ya kan? Masya Allah. Saya suka di masjid sini Pak, dekat sini Pak. Bapak pernah ke sini? Sering. Nah iya, berarti ketemunya di masjid Pak. Camat kan saya sering jalan. Oh iya. Oke, Pak, ini Bapak kan bawain materi administrasi pemerintah dan tata laksana. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke Sobat 7 nih Pak. Kira-kira materi seperti apa sih Pak secara umumnya? Baik, memang para aparatur sipil negara yang diatur di Undang-Undang ASN 2014 dan juga penyelenggaraan pemerintahan itu kan diatur di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Para pejabat yang ada di pemerintah daerah, tentunya dia juga harus ditarik bagaimana melaksanakan tugas-tugas negara pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, administrasi pemerintahan dan tata laksana ini adalah suatu proses yang juga diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Di mana administrasi pemerintahan itu adalah ketatakelaksanaan kebijakan dalam hal keputusan dalam rangka untuk membuat guidance dan juga pedoman bagi masyarakat mengambil keputusannya. Substansi yang paling real yang ada di Undang-Undang 30 administrasi pemerintah secara teoritis menurut pemasukan TNI 12 dan juga kita menerapkan planning, ownership, equity, controlling. Ada azas yang baik sekali itu namanya azas diskresi. Azas diskresi adalah keleluasan mengambil keputusan untuk menjabat pemerintahan dalam rangka untuk mengatasi stagnasi jalannya pemerintahan di daerah. Tapi berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintahan baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, memang kalau kita bicara soal administrasi pemerintahan itu kadang-kadang tidak semua ASN itu, tidak semua SDN di Provinsi Sumatera Selatan ini patuh terhadap implementasi pemerintahan. Dan kadang-kadang kayak prasangka kaku gitu Pak administrasi. Apakah memang seperti itu Pak? Baik, itu kan untuk mengambil keputusan. Kalau setelah dari Koperasi ini administrasi pemerintahan sebagai satu kelemahan. Karena delik, ujian, laporan itu yang tertulis. Adapun kalau tidak tertulis bisa dituliskan, misalkan ada perintah lisan bisa didisposisi. Atau asal di undang ITE dan juga kerasukan bisa didiskusi dan diskusi. Nah, administrasi itu menjamin kepastian. Jadi masyarakat ada kepastian, bukan katanya atau cawe-cawe.
dibandingkan banyak ketidakpastian. Karena semua segala sesuatu kegiatan pemerintah, black and white-nya, hitam putihnya harus tertulis, tertera, tercatat, dan tersimpan. Jadi yang saya sebutkan tadi sah adalah kata berdiri, kalau kata sebenarnya, kalau komunitas di masa tertulis harus ada mau, atau kata-kata dan segala. Itu dari kata kesamaan seperti kita. Baik secara media elektronik ataupun media sosial, tetap video-video digunakan sebagai alat komunikasi di masa tertulis atau juga media sosial untuk pengembangan dan pemanfaatan. Jadi juga ada pengembangan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kita tahu 32 pemerintahan nomor 23 itu kan sangat luas dan sangat banyak. Jadi kita manfaatkan dengan optimalkan teknologi informasi yang juga diatur di Impres 3 2003 dan juga dari 2011 Jadi segala sesuatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Itulah kita namakan e-government. Nah, sistemnya adalah SPBE, Perpres 95/2018 itu semacam panduan bagaimana pemerintah dapat berjalan dengan hadir masyarakat dengan fakta. Kira-kira gitu Bang Papa. Oke. Artinya memang kalau kita bicara tentang e-government ini, ya banyak sekali orang yang belum siap. Kayak gitu. Nah, apa nih sarannya Pak Izzuddin nih Pak untuk Sobat Tujuh lagi nontonin kita Pak, agar mereka ini bisa menyesuaikan diri begitu Pak dengan kemajuan teknologi informasi ini Pak. Baik, Sobat Tujuh, Bang Rafa dan stakeholder lainnya, sebenarnya kita ini ada masa COVID 2020-2021 sebenarnya kita dipaksa untuk dengan menggunakan teknologi karena sesuatunya tidak bisa berhubungan karena juga terkena penyakit kuman dan sebagainya. Dengan teknologi itu juga dioptimalkan dan dimanfaatkan. Terus sekarang kiriman ASN pakai namanya ujian online semua serba. Dan itu juga didorong dengan program pemerintah yaitu tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kalau di daerah itu aparatur sudah dibekali, terutama dinas kominfo itu diperintahkan untuk membuat aplikasi yang di-drop dari pusat. Nah, beberapa aplikasi yang diberikan kesempatan untuk uji kenalan. Berbagi alat, diberikan mendetek foto anak-anak kecil sekarang sudah masuk ke dalam menggunakan internet ataupun juga gadget yang berbasis smartphone. Tapi ada unsur kehati-hatiannya, kalau itu juga dibatasi karena kalau keputusan juga berbahaya dan juga menimbulkan pelanggaran. Sebenarnya pendidikan klasikal juga pendidikan pasal atau diskriminatif kan. Karena kita sudah dipaksa sama kadar, mau tidak mau, siap tidak siap, dan itu adalah suatu keharusan sebagai tasik. Oke. Artinya memang berarti sejak pas COVID itu ya Pak, kita muncullah di government semuanya kayak gitu ya Pak ya. Nah, tapi Pak kendalanya adalah yang tadi yang Bapak bicarakan adalah tidak semua orang tuh siap. Terbukti ada beberapa, bahkan di Kota Palembang pun Pak, itu belum banyak yang tahu Pak mengenai, belum banyak yang bisa menggunakan SPB dan lain sebagainya. Bahkan kinerja pun ada kinerja, kayak gitu. Nah, kira-kira nih Pak, kira-kira kalau seandainya butuh berapa lama lagi sehingga total 100% SDM dari Provinsi Sumatera Selatan itu sudah mulai terbiasa? Kira-kira Pak, dibiasakannya seperti apa? Jadi kemarin ada Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan itu karena anggaran SPB ini sangat besar dan juga apa mungkin itu bisa tercakup di dalam RPJMN mungkin Indonesia Emas 2045. Tapi karena ada sesuatu itu dipercepat dan juga bisa dilaksanakan karena sekarang sangat masif sekali iklan-iklan di media sosial, contoh Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, video dan sebagainya itu sudah mengajarkan terutama YouTube. YouTube mengajarkan dan teknologi artificial intelligence yang saya praktekkan saja itu kita membuat fungsi apa saja itu semua sudah terurai dan juga terderivat, jadi kita bisa menentukan beberapa kajian-kajian atau keputusan untuk tampil. Nah itu memang sudah dipercepat dan mereka itu seperti dulu sudah diandalkannya nggak usah klik apa-apa untuk itu bisa jadi mau dan sederhana. Apalagi dulu yang awalnya itu kemudian kalau ada karena sudah diganti jadi HP yang smartphone dan sangat murah dan
juga ada wifi yang namanya taman pintar lah, atau wifi untuk lingkungan pekerjaan yang ada di kantor-kantor sudah menjadi kewajiban. Itu salah satu presiden untuk menunjukkan reformasi birokrasi. Salah satunya meningkatkan kapasitas digital teknologi informasi, karena semuanya sudah menggunakan teknologi seperti surat, dan sebagainya. Tepat sebenarnya. Kalau dulu nggak mempercepat teknologi dan informasi terlalu cepat, dulu beberapa pakar juga itu memang tanda-tanda salah tanda-tanda. Bapak jangan nakutin lah. Saya merinding loh Pak. Sampai pun di internet itu kita cek itu muncul Pak. Sampai pertanyaan alam kubur juga sudah muncul Pak. Ya kan? Bapak sering nonton juga Pak. Bapak sering nonton. Iya betul. Iya. Kalau ada Pak bagus memang kalau ASN itu yang arsitek juga Pak. Kalau ada ya Pak. Yang sekarang ada bagus. Ya, saya lihat ASN rata-rata dari Sabang sampai Merauke dan dari Tanah Abang sampai Merauke rata-rata tidak ada yang namanya teknis. Apa itu Pak? Tidak bisa komputer. Tidak bisa mengoperasikan dan salah komputer para kita sudah ada teknologi pasti. Karena itu kedua publik semua. Itulah teknologi semakin melarat dan juga saya beberapa aplikasi itu ya betul. Karena itu juga kita itu ya betul. Dan sebagainya itu kondisi kita yang dipaksakan dipercepat menjadinya. Ya, itu juga ucap terima kasih Pak buat kata yang ada di jalan Pak. Karena inspirasi Pak atas diri Pak. Bapak kalau terlambat pasti menunjuk malangnya itu gitu. Judul kacanya ya Pak. Kalau bisa marketnya gimana untuk kita karena memang karena pembahasannya akan jadi panjang sekarang kira-kira apa yang bisa disimpulkan apa yang Bapak ingin sampaikan ke semua SDM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan terutama soal junior gitu untuk kita silakan. Baik, terima kasih Saudara Dulu dan para SDM Sumatera Selatan khususnya dan juga di Nusa Tenggara. Nah, jadi kita sudah ketahui bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan memang menjalankan tugas pokok fungsi kita. Karena tugas pokok fungsi di aparatus negara dan juga Undang-Undang 2012 atau Peraturan TNI, Pelaksana Kebijakan dan Tempat Kebijakan. Nah, bagaimana mempercepat buat kebijakan? Tentunya ada hal yang perlu dipercepat itu menggunakan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi juga kita namakan juga banyak sosialisasi literasi digital juga dimanfaatkan. Dan ataupun saya lihat pengalaman rata-rata mereka pun tanpa pendidikan khusus pun malah lebih baik dan juga bagus. Tapi tetap kita berusaha membatasi juga karena ada hal-hal yang negatif, juga ada hal yang positif, plus minusnya ada. Harapan kita juga dengan materi tata pelaksanaan asas pemerintah ada bahan untuk kebijakan yang tidak takut dan kebijakan yang akan mengambil. Istilahnya ada asas diskresi itu Bapak boleh mengambil keputusan atau menjalankan keputusan atau menabrak keputusan, tapi ada keputusan berdasarkan ada semua benar perintah yang baik. Ya, prinsipnya boleh nabrak aturan tapi ada aturan. Tapi berdasarkan peraturan. Nah, inilah sekali kegiatan juga teknis dengan Polres Lurah, Sulawesi Selatan, dan juga tadi diskusi interaktif sekali, kita siap, masih prosesnya, tetap semuanya ada video bagaimana kegiatan yang ada, dan juga itu sudah kita bahas, sesuai kami dengan judul dengan jabatan kerja seseorang, judul dengan jabatan kerja seseorang, juga judul dengan ada milik kementerian. Tak ada dari kata, kata bisa dapat Tuhan juga apa kata ini. Nah, berkenan di sana, hati-hati berbuat maksiat. Sobat 7, apa? Baik sekali, mudah-mudahan semuanya dalam rangka menjadi menurut kita ada barat, kita dalam menjadi ASN yang barat, dan juga komunitas, kabupaten, dan juga ada pendidikan dan pendidikan. Baik, dalam pemerintahan masyarakat yang diberikan. Cuma Bapak Jokowi, dan itu juga termasuk posisi STM dan
juga nice motivation dari Pak Izudin. Terima kasih banget Pak Izudin. Dan juga Sobat 7, demikian 77 podcast kita kali ini bersama Pak Izudin yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi Pak Izudin. Sampaikan salam kami Pak untuk teman-teman Kemendagri Pak yang ada di Jakarta. Kapan nih Pak ini pulang? Besok ya Pak ya? Besok Pak ya? Siap Pak. Oke, demikian Sobat 7, terima kasih. Saya Rahmat Pak kami undur diri. Jangan lupa nonton terus 77 podcast hanya di 77 TV. 77 bersatu mencapai ketujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.